Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wil wa 'allimna ya 'alim ilman yanfa'una wa awsil ya rabbana maqasidana warfa'anna al-hujub 'anna bijahi sayyidil mursalin. Bapak Ibu yang bukan Allah, kita kembali ngaji kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Thawabil Amalis Salih. Kalau boleh diterjemahkan bebas, kumpulan hadis-hadis berikut rahasia dan pahalanya. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati. Ini bukan Abu Yadimyati Banten, tapi Abu Yadimyati Banten itu ngambil namanya dari ini. Pernah dengar Imam Nawawi? Bukan Nawawi Banten, Nawawi Arab, Nawawi Ad-Dimashqi. Imam An-Nawawi itu gurunya yang mendidik dia sehingga menjadi ahli hadis, imam yang bernama Ad-Dimyati. Jadi kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca hari ini adalah berkah bimbingan beliau, karena kitab ini mirip sekali bentuknya dengan Riyadhus Shalihin. Dan kitab ini lebih dulu ditulis karena guru yang nulis, ya, udah pasti lebih dulu toh. Oke, mari kita baca suratul Fatihah. Kita baca untuk diri kita sendiri, untuk rohani Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini dan guru-guru yang mengijazahkan mengajarkan kitab ini. Allah hadiniya wa likulliyatin salih ala ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya suruh waladhdallin. Kita sebelumnya membahas tentang keutamaan berwudu. Jadi saya janji dahulu kita akan bahas amalan yang kita kerjakan sehari-hari, dalilnya ada atau tidak. Oke, jadi kalau dulu Bapak Ibu wudu itu karena ngikutin guru aja, sekarang berikut dalilnya. Nah, pagi ini kita akan masuk ke hal yang sederhana tapi dia luar biasa. Bab siwak. Tahu siwak? Ini pada pakai siwak, pakai Pepsodent ini. Ya. Siwak, ya, as-siwak tidak ada di negeri kita. Tapi sekarang dengan globalisasi kita bisa dapat siwak di mana aja. Di toko herbal sudah ada siwak, dan bagusnya sudah ada pasta gigi yang bersiwak, dan sebenarnya itu sudah lama. Hampir semua pasta gigi itu ada siwaknya, karena dia enzimnya tidak ada di bagian yang lain. Ya, tapi sekarang dijadikan brand. Kenapa? Banyak orang yang betul-betul senang dengan sunnah, tapi ya maaf, penjual ini, orang dagang ini, dia menggunakan kata sunnah atau sejenisnya untuk jualan, ya. Dan itu haram hukumnya. Menggunakan kata sunnah untuk jualan. Pakai saja kata siwak. Tidak usah menggunakan kata sunnah. Kalau sunnah Nabi nggak begitu gimana? Ya. Termasuk saya tidak suka kalau orang menyebut pengobatan sunnah. Semua usaha berobat itu sunnah. Tidak mesti bekam. Coba bekam. Bekam yang kita lakukan hari ini bukan bekam seperti Nabi. Bekam di zaman Nabi itu bekam yang sudah ada dari zaman sebelumnya, dari orang India. Jadi orang pertama yang melakukan bekam itu di alam semesta dalam sejarahnya adalah India, dan mereka bekamnya nggak pakai kop. Pakai apa? Seperti orang tua dulu, pakai tulang, ya, pisau
Jadi dilukain sedikit terus disedot. Semuanya begitu. Sampai kemudian ketemu metode orang-orang China. Artinya apa? Bekam kita walaupun tujuannya sama, tapi metodenya sudah beda. Artinya pengobatan itu boleh caranya berbeda, yang penting tujuannya kesehatan. Maka jangan sebut-sebutlah, jangan jualan lah nanti buat barbershop sunnah gitu, jangan gitulah ya. Itu menghina Nabi SAW. Nabi lebih mulia dari sekedar kita jualan kata sunnah ya. Maka pun saya nggak mau sebut pengajian saya pengajian sunnah. Ntar ada pengajian wajib, ada pengajian bid'ah nanti. Tapi kalau ada yang memakai itu, terserah. Anda tanggung jawab saja dengan Rasulullah SAW. Nanti nama itu tanggung jawab kepada yang punya sunnah, yaitu Rasulullah SAW ya. Kita baca kitab As-Siwak, Thawabus Siwak. Thawab bahasa Arab artinya pahala, As-Siwak berarti siwak itu bisa berarti aktivitas, bisa berarti siwak itu alat yang terbuat dari akar kayu arak ya, atau ranting ya. Nggak ada, kalau dulu zaman orang tua-tua saya ketemu mereka pakai itu rumput apa tuh namanya ya, rumput gitu ya. Kita cobain loh, aneh. Kalau nggak tahu caranya malah bikin luka. Namun siwak ini bisa diartikan secara istilahi, secara istilah syariat, aktivitas membersihkan rongga mulut, gigi rongga mulut. Maka semua aktivitas itu disebut dengan bersiwak. Oleh karenanya sunnah Nabi itu ada yang dipahami secara harfiah, alat. Kalau nggak ada alat siwak namanya kayu arak di sini, bukan arak tuak ya, arak ya. Kayu arak tidak ada di sini, terus kita nggak bisa siwak dong, kan nggak begitu. Nah, maka maqasidus syariahnya, tujuan syariatnya adalah tathhirul fam, membersihkan rongga mulut dengan cara apapun, yang penting alatnya suci, bersih, maka dia disebut dengan bersiwak. Jadi saya berdebat dengan kawan-kawan saya dulu, saya ikut khurut jemaah tabligh dulu Bapak Ibu. Sampai sekarang hubungan kita masih baik dengan teman-teman jemaah tabligh. Dan saya debat masalah itu karena kita ngaji ada namanya maqasidus syariah. Terus dia ngotot, mesti siwak. Ya, saya jawab, siwak itu baru kita punya di Indonesia setelah impor dan ekspor ini lancar. Sebelumnya nggak ada. Berarti sebelumnya guru-guru ente ngajarin hadis itu tidak pernah mengamalkan sunnah, saya bilang gitu ya. Ya akhirnya diem-dieman, dia pakai siwaknya, saya pakai Pepsodent rasa siwak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang bahkan sudah ada namanya siwak ya. Ya kalau itu bolehlah, jualan begitu bolehlah, tapi nggak usah disebut siwak sunnah gitu. Karena dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga bersiwak sesekali. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya ringkasan sanad. Aslinya mesti disebutkan dari awal, dari fulan, dari fulan, dari fulan ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan juga potongannya ada di riwayat Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-siwaqu matharatun lil fammi wa mardatun inda rabb. Ya, di sini wa mardatun lir rabbi. Siwak itu matharah. Matharah bisa diartikan dua dalam bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab pasti paham maksud saya, disebut masdar mimi ya, kesucian. Tapi yang lebih tepat dia alat ya, alat untuk membersihkan mulut, matharatun lil fammi. Maka semua alat yang dapat membersihkan mulut
dapat kita masukkan ke dalam kategori siwak secara istilah syara, tapi tidak termasuk siwak secara lughatan, secara bahasa. Karena siwak secara bahasa dia kayu Arab, ya. Ada yang punya? Saya simpan di tas saya, itu hampir semua tas saya simpan. Di mobil simpan sampai udah kering. Sampai udah nggak jelas bentuknya, ya. Karena salah satu yang agak beda, saya juga heran, siwak itu sering kita lupa. Dan kita nggak usah kaitkan dengan jin, ya. Itu karena ditilop sama jin, itu ente otak khurafat namanya, ya. Bawa aja kemana-mana. Jadi ibu-ibu nih coba kalau gosok gigi atau coba pakai siwak, tapi siwak itu harus dihalusin dulu, ya, ujungnya. Jangan langsung yang kasar itu giniin, luka mau. Gigit-gigit dulu, nanti keluar enzimnya, baru digosok. Tapi jangan siwak depan cowok, ya. Saya nggak suka liatnya. Nanti kayak nggak bisa disebut lah, ya. Hadis ini hadis yang sahih bahwa siwak itu alat suci untuk mulut, wa mardatan lirabbi, dan dia menjadi asbab Allah ridha. Asbab Allah ridha. Ingin menumbuhkan keridhaan Allah, maka bersiwak. Kenapa? Kapan Allah ridha? Jika si hamba ridha. Ridha itu istiwaul halain, istiwaul qalbi fil halain. Hati itu terasa nyaman, bertuhannya sama meskipun kondisinya berubah. Kita biasanya kalau pakai siwak, misalnya hanya mau sholat, ketika kita hari-hari pakai siwak, kerasa kayak mau sholat, padahal bukan sholat. Jadi kita ngerasa hidup-hidup tuh kayak mau sholat. Atau bapak ibu misalnya kalau pakai siwak berasanya kayak di Mekah, jadi bawa rasa Mekah ke atin. Namun yang paling pasti adalah Allah itu suka orang bersih dan menghargai orang yang membaca ayatnya dalam kebersihan. Kalau ada orang baca Al-Quran mulutnya bersih, itu malaikat langsung nempel. Jadi setiap huruf yang kita baca dalam hadis Nabi, jika orang melakukan setelah mencuci mulutnya, itu harum mulutnya itu langsung kemudian ditangkap oleh malaikat. Fi jawfil malak, begitu dalam hadis. Nanti hadisnya kita sampai di sana, bahwa setiap ayat yang dibaca dalam keadaan mulut bersih akan langsung ditangkap oleh malaikat. Malaikat kiram bararah, malaikat Quran. Bayangkan bau mulut bapak ibu yang standar itu, ketika disiwakin dia langsung harum menurut malaikat, ya. Masih ingat orang puasa? Orang puasa itu bau mulutnya, tapi di sisi Allah, tapi di sisi malaikat enggak. Bagi malaikat itu bau. Jadi kalau kita puasa, tetap saja mulut kita bau menurut malaikat, tapi indallah, di sisi Allah, harum. Jadi bau itu ada yang menurut manusia, ada yang menurut selain manusia, itu bisa jadi malaikat, bisa jadi jin, ada yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memandang bau mulut atau memandang kolbu yang bau mulut, ya. Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke dalam kolbumu. Maka sebau apapun mulut orang berpuasa itu dinilai harum oleh Allah SWT karena kolbunya sedang berpuasa, gitu, ya. Ada di riwayat Ibnu Abbas, Imam Tabrani menyebutkan wa mijlatan lil basar, bersiwak itu akan menghilangkan rasa ngantuk. Yang tahajud malam tadi ngantuk-ngantukan, berarti kurangnya satu, kurang bersiwak. Cobain nanti bersiwak lalu berwudu, atau berwudu dulu baru bersiwak, itu nggak ada masalah. Boleh mana yang duluan terserah. Dan rasakan ngantuknya hilang, ya.
Coba kasih tahu anak-anak kita yang nyantri, yang sekolah, biar kamu nggak ngantuk, kamu bawa siwak atau kamu gosok gigi. Itu hilang. Karena getah-getah mulut itu bikin kita males. Karena mulut itu isinya saraf. Saraf-saraf itu kalau dia nggak bersih, bikin orang males, jadi mager, ya, males gerak, ya. Tapi pagi ini pada datangnya, alhamdulillah, bapak-bapak kalah dominasi nih, ya, sudah langsung di-cut oleh ibu-ibu nih. Ya, dan demonya sama Pak Mehmet sama Ustadz Karnali, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan 3 imam ini meriwayatkan dengan kualitas hasan. Apa arti kualitas hasan? Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Begitu kaidahnya. Hadis yang hasan itu level 2, di bawah sahih. Sahih itu valid, diamalkan sama seperti hadis sahih. Dia tidak sahih tapi diamalkan seperti hadis sahih. Disebut hadisun hasan, ya. Wa kharraja Ibnu Majah min tariqi Ali ibn Yazid anil Qasim an Abi Umamah. Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ali bin Yazid anil Qasim an Abi Umamah. Masalahnya dia menyebutkan nama Ali bin Yazid. Jadi dalam hadis itu ada namanya sanad, rantai informan. Jika informannya tidak kuat hafalannya atau tidak kredibel, maka informasinya tidak sahih. Apa kata Imam Ibnu Majah? Aku meriwayatkan dari jalur Ali bin Yazid, dan Ali bin Yazid ini orangnya tidak kuat. Maka hadis ini termasuk tergolong hadis yang lemah. Tapi hadisnya semakna ada di Sahih Bukhari. Apa itu? Jadi ada kalimat di tengahnya. Nah, kalau kalimat yang di sini lafaznya adalah tasawwaku fa inna siwak mataharatan li fammi. Bersiwaklah kamu karena dia membersihkan isi mulut, dapat ridha Allah. Dan Jibril datang kepadaku selalu berwasiat pakailah siwak. Tapi hadis ini dhaif. Tapi ada lafaz tengahnya. Lafaz di tengah ini ada di hadis Imam Muslim dan hadis-hadis sahih lainnya. Apa kalimatnya kalau di Sahih Muslim? Umirtu bisiwak, ya, aku diperintahkan bersiwak setiap kali mau sholat. Laula an asyqa ala ummati ila amartuhum bisiwak inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku diperintahkan, ya, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali sholat. Ya. Artinya jangan gampang mendhaifkan hadis. Nah, hari ini banyak, kebetulan saya ngajar, bukan kebetulan, emang kebenaran takdirnya. Di pasca sarjana itu saya ngajar takhrij hadis dan juga metodologi penelitian. Ya, metodologi itu kadang masuknya ke filsafat, masuknya ke filologi, masuknya ke akidah, masuk macam-macam. Jadi orang metodologi bisa masuk kemana aja. Boleh masuk ke lintas alam, Bapak Ibu. Dan kajian hadis dia metodologi empiris. Di filsafat itu namanya metodologi empiris. Maka orang yang mengharapkan filsafat, dia nggak akan mengerti ilmu apa yang sedang dia pelajari. Oleh karenanya kita tidak menolak, ya. Nah, secara ilmu hadis, hadis ini diriwayatkan dalam potongan yang macam-macam. Kalau dikumpulkan, hadisnya akan naik menjadi hadis yang hasan, ya. Kalau tidak yang di depannya, minimal yang di tengahnya hadisnya sahih. Oke, kita lanjut. Jadi kata Nabi, seandainya umatku tidak keberatan, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali sholat. Kira-kira kalau begitu, orang Islam punya jigong nggak, Bu? Ya, nggak bakal. Kenapa? Karena dia bersiwak setiap kali sholat. Tapi aneh, kenapa orang Islam kebanyakan mulutnya bau hari ini? Dia orang Islam tapi tidak Islami. Orang Islam tapi tidak Islami. Dan mohon maaf, Bapak yang merokok, itu wajib hukumnya. Mau sholat itu nyiwak itu wajib hukumnya. Minimal, ya, kata Imam Nawawi, kalau kamu nggak punya, pakai jarimu. Bapak yang ngudut-ngudut, itu wajib hukumnya membersihkan mulut sebelum sholat. Ini mazhab saya, ya, mazhab baru.
Bukan itu kalam Nabi, Bapak Ibu, ya. Laula an asyqa ala ummati, ya, seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau. Bayangkan itu bau rokok itu kan bau sekali, ya. Efeknya itu nggak enak. Kita yang di dekat orang merokok juga nggak enak, sesama cowok gitu, ya. Ya, walaupun Bapak Ibu pakai yang harum-harum itu hari ini, ya, ada namanya apa, EC gitu, ya. Harum kata orang, tetap saja dia ada tembakonya itu bau. Jadi kita harus membersihkan gigi. Tapi masalahnya ada yang nggak ngerokok bau juga. Coba tanya sama dokter, kenapa mulut kalau nggak ngerokok tetap bau juga? Ya, artinya yang sudah sadar mulutnya emang bermasalah, bersiwaklah sebelum, ya, cuci mulutnya, gosok gigi sebelum sholatnya. Cukup nggak disemprot? Nggak. Biar harum gitu, set gitu, nggak. Mesti dibersihkan. Laqad umirtu bisiwak hatta khasyitu ayyuha ilayya fihi syai'. Ya, dalam hadis Imam Ahmad disebutkan, aku diperintahkan bersiwak sehingga aku khawatir aku diwahyukan ilayya kepadaku fihi, padanya siwak, dalam mengenai siwak sesuatu. Tapi ternyata tidak ada. Hadis Abu Hurairah sama, ya. Semua ada riwayatnya, ma'a inda kulli shalah. Jadi ada dua riwayat mengenai siwak itu setiap mau sholat, atau ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Jadi ada dua versi. Ada dua versi. Sedangkan inda kulli shalah ada di Muslim, bahkan ada di Bukhari, ya, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Ibnu Majah. Namun ada lafaz redaksi lain di riwayat Imam Ahmad, ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu, ya. Ini masalahnya. Wudu itu dalam bahasa Arab itu ada lughatan, ada istilahan. Ada makna bahasa, itu aktivitas mencuci tangan dan mulut saja itu disebut wudu. Jadi Bapak Ibu kalau mau makan itu, kalau saya mau makan biasanya saya kumur-kumur dulu. Bapak Ibu kumur-kumur nggak? Kumur-kumur dulu biar jigongnya nggak nyatu sama makanannya. Terus cuci tangan. Itu disebut berwudu secara bahasa, secara lughatan, secara bahasa, secara harfiah. Namun wudu dalam bahasa syariat membasuh wajah, tangan sampai sikut, mengusap kepala, lalu kaki dengan tertib, itu secara syariat, ya, syariatnya begitu. Namun secara bahasa apa? Nah, di mana ketemunya? Kita dapat temukan itu dalam Sunan Abi Daud, riwayat Imam Abu Daud, kawannya Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW berwudu setiap kali mau makan. Ternyata wudu di situ artinya tahara, mencuci mulut dan tangan. Ya, berarti juga berwudu setelah makan artinya cuci mulut dan tangan. Jika demikian, ada tambahan makna hadis ini. Dianjurkan bersiwak setelah makan. Ya, itu maknanya. Inda kulli wudu'in, setiap selesai makan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya ngajak separuh-separuh ngaji hadis, Bapak Ibu, pusing nggak? Ya. Jadi biasanya kalau ngaji fikih hadis itu cuma membahas matannya, tapi sekarang saya ingin Bapak Ibu ngupgrade. Tidak hanya ngaji isi hadis, tapi juga kualitas hadis. Biar bukan untuk nyaingi kelompok manapun, tapi orang hari ini mengklaim kajian sunnah itu begitu. Padahal kami sudah ngaji begitu dari dulu dan kami tidak pernah mengklaim kajian kami kajian sunnah. Ya, saya dari 2000 berapa begitu ngaji hadis. Ya, kita kalau ngaji hadis lengkap kualitasnya dan rawinya yang bermasalah, informan yang bermasalah. Cuma kalau kita bawa begitu bisa pecah kepala, ya, karena dosen aja pecah kepala, Bapak. Itu materi untuk mahasiswa S2 di kampus. Itu mereka kita bacain hadis, lalu kita teliti apa rawi, mana rawi yang bermasalah, lalu di compare. Kalau S1 cukup mengetahuinya,
Kalau S2 itu sudah mulai komparasi, mengkritisi dan segala macamnya. Ya, saya tidak akan ajarkan semua itu, minimal yang inti-intinya ya. Semoga nyambung-nyambung aja. Saya yakin Bapak Ibu ini tidak bodoh. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajah wa alaihi salam. Jadi kalau nyebut Sayyidina Ali, boleh menyebut dengan salah satu. Radhiyallahu anhu, karamallahu wajah, semoga Allah muliakan wajahnya. Dan yang ketiga, alaihi salam. Lalu ada yang protes, loh alaihi salam kan buat Nabi? Tidak. Itu ada di Sahih Bukhari. Imam Bukhari menyebut dengan tidak metode itu. Setiap marra bi ismi Ali faqala radhiyallahu anhu. Ketika sebut nama Ali, menyebut radhiyallahu anhu atau alaihi salam atau karamallahu wajah, ya. Dan itu bukan pencirian Syiah. Itu ada di Syiah, ada di ahlus sunnah, ya. Jadi tidak semua yang ada di Syiah itu kemudian kita kalau sama terus kita bagian dari mereka, ya. Orang Syiah juga berserban, kita juga berserban. Orang Syiah itu juga sholatnya 5 kali tapi 3 waktu. Orang Syiah itu juga wudhu, kita juga wudhu, ya. Orang Syiah itu ada yang kalau perempuan itu jilbabnya lebih lebar dari ibu semua ini, ya. Bukan berarti itu pakaian ahli bid'ah, bukan. Nggak begitu kita. Jadi kesamaan, terutama jika ada sunnah yang sama, biarin aja. Yang penting kita ngikutin akidah dan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang paling saya suka adalah karramallahu wajhah. Annahu amara bisiwak, dia memerintahkan murid-muridnya untuk bersiwak. Dan beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Lalu beliau menghikayatkan bahwa Nabi pernah bersabda. Ini riwayat Imam Bazzar dan sanadnya jayyid, sanadnya bagus. Innal abda idza tasawwaka, seorang hamba jika bersiwak, membersihkan mulutnya, thumma qama yusalli qama al-malak khalfahu. Lalu dia sholat, setiap kali dia berdiri takbir, itu di belakangnya ada malaikat. Qamal malak khalfahu, bukan di depan. Gak berani malaikat berdiri di depan orang sholat, ya. Malaikat itu hanya berani di kanannya atau di belakangnya. Di kiri itu kan, di kiri syayatin. Ini simbolis. Secara simbolis Nabi mengatakan jangan kamu meludah ke kirimu karena di situ ke kananmu karena ada malaikat, tapi meludahlah ke kiri. Waktu dulu masih masjidnya pasir, lantainya pasir, oke. Malaikat berdiri di belakangnya, fayastami' li qiraatihi. Lalu malaikat itu menyimak bacaannya seakan-akan dia jadi makmum. Maka kalau ada orang mengatakan saya sholat Ramadan di masjid seorang wali, terus tiba-tiba seakan melihat ada orang putih-putih sepanjang mata memandang, gitu ya. Pernah dengar begitu? Itu malaikat, Bapak Ibu. Dan dia pasti di belakang. Dia tidak jika di depan dia bukan malaikat. Ya, bisa jadi syaitan, bisa jadi para nabi. Nah, tergantung ketajaman rohaninya. Fayastami' li qiraati fayadnu minhu. Malaikat di belakangnya lalu mendekatinya. Kullama qara'a ayatan aw kalimatan nahwaha, setiap kali orang yang sholat itu baca ayat atau baca kalimat tasbih yang mirip, Bapak Ibu baca Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi dan segala macamnya, Rabbighfirli, Rabbighfirli, hatta yadha'afa, mereka akan mendekat terus, mendekat hatta yadha'afahu ala fi, sehingga dia kemudian di mulutnya ditaruh, mereka membuka mulutnya untuk mendapatkan suara atau getaran suara dari yang baca syai'un minal Quran, ya, yang berasal dari Quran, illa sara fi jawfil. Kalau ada orang baca sesuatu dari Quran, fama yakhruj min fihi syai', apapun yang keluar dari mulutnya dari bacaan Quran, minal Quran, illa sara fi jawfil malak,
kecuali langsung masuk ke dalam rongga mulutnya malaikat. Sakti nggak tuh? Jadi orang paling sakti itu ahlul Quran, ahli zikir, karena semua bacaan dia langsung ditangkap oleh malaikat. Oleh karenanya orang ahlul Quran, ahli zikir ini dia nggak ada urusan dengan penghujat, apalagi netizen. Bagi dia cukup bacaan dia ditangkap oleh malaikat, itu sudah cukup. Adapun hujatan orang bagi dia biasa aja. Itu baru membaca Quran. Apalagi kalau orang memahami isi Al-Quran, itu lebih harum lagi. Fatahhiru afwahakum lil Quran. Oleh karena itu, ini lafaz Sayyidina Ali. Cuma di hadis ini kayak dicampur, padahal ini kalimat Sayyidina Ali. Fatahhiru, beliau mengatakan, sucikanlah, bersihkanlah mulutmu setiap kali lil Quran, untuk baca Quran. Jadi ternyata ada dalil lagi tambahan, tadi sholat, wudu, sekarang untuk Quran. Kita tambahkan, karena ada kalimat di dalam hadisnya au nahwah, atau yang sejenis dengan Quran, yaitu zikir. Berarti kalau mau zikir, mau datang ke majelis, tadi pagi pasti gosok gigi semua. Ya, tadi ya, sebelum subuh apa sebelum berangkat? Sebelum subuh, ulang lagi dong sebelum berangkat ya. Kali habis sarapan ada sesuatu nempel di giginya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya. Pernah dengar Al-Bazzar? Ya. Al-Bazzar punya kitab juga dengan sanad yang hasan, ya. Wa an Jabir, hadis berikut diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini hadis juga sangat unik dan penuh polemik. Rak'atani bisiwak, 2 rakaat dengan siwak, afdal min 70 rak'atan bighairi siwak, lebih baik 70 kali lipat daripada sholat tanpa siwak. Ini hadis Sayyidina Jabir. Hadis berikut dari Ibnu Abbas dan sama. Apa yang masalah? Hadis pertama, hadisnya dhaif. Hadis dari Ibnu Abbas bahwa sholat dengan siwak, dengan membersihkan mulut, lebih afdal 70 kali lipat, hadisnya dhaif. Lalu ada hadis kedua, Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW bersabda, li'an usalli rak'atain bisiwak, aku sholat 2 rakaat dengan siwak, lebih aku sukai min an usalliya, daripada aku sholat 70 rakaat, 70 rakaat tanpa siwak. Tapi hadis ini juga tidak sampai derajat hasan dan sahih. Namun apa yang bikin saya kaget, imam ini gurunya Imam Nawawi, dan dia mengatakan rawahu ma Abu Nuaim fi kitab siwak bi isnadaini hasanain. Imam Abu Nuaim punya kitab judulnya Hilyatul Aulia, ada 9 jilid. Alhamdulillah saya pernah menghatamkannya. Dalam kitab itu kata beliau, imam ini meriwayatkan dengan 2 sanad yang hasan. Penelitian Ar-Razi, hadisnya dhaif, tapi Imam Dimyati yang derajatnya jauh di atas saya, derajatnya Al-Hafiz, yang boleh, yang punya otoritas mendhaifkan dan mensahihkan hadis, hanya orang berlaqab, punya reputasi sebagai Al-Hafiz. Kira-kira kalau Ar-Razi bilang dhaif, Imam Dimyati bilang hasan, Bapak ikut mana? Dimyati apa Ar-Razi? Ar-Razi cuma dokter doang. Kalau dia Al-Hafiz. Al-Hafiz itu lebih canggih dari ChatGPT, AI, ataupun Google. Bapak Ibu kalau input satu kalimat di ChatGPT, AI, itu muncul yang kita nggak cari. Di Google apalagi. ChatGPT agak lebih oke. AI Gemini segala macam itu yang muncul di handphone kita otomatis. Dia muncul agak sedikit lebih mengerucut. Tapi Al-Hafiz, dia langsung bisa memilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Itu yang disebut imam yang bergelar
hafiz. Al-hafiz minimal dulu di zaman mereka hafalannya 100.000 jalur sanad. Jadi dia harus hafal ke Rasulullah 100 jalur sanad hadis, bukan 100 teks hadis. Ini beda. Ini kekeliruan banyak para pengajar hadis, dan mengatakan kepada mahasiswanya, santrinya, seorang hafiz harus hafal 100.000 hadis. Yang terbayang oleh santrinya menghafalkan matannya. Tidak. Kalau begitu Imam Ghazali masuk al-hafiz. Imam Ghazali tidak al-hafiz. Kenapa? Dia tidak menghafalkan jalur dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Itu namanya sanad. Itu tidak dihafal oleh Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali hafal puluhan ribu, bahkan mungkin sampai 100-an ribu teks hadis. Tapi dia tidak disebut hafiz. Orang yang ngejek dan menghina Imam Ghazali hari ini 42 hadis pun sulit hafal. Cuma karena belajar ilmu takhrij, meneliti hadis, lalu berani menghina Imam Ghazali karena kitab Ihya ada hadis dhaifnya. Ya. Hadis dhaif tidak dapat dihindari dari semua kitab hadis. Imam Bukhari, 2 hadisnya didhaifkan oleh Syekh Albani. Pernah dengar Syekh Albani, salah satu imam Salafi Wahabi, dia mendhaifkan 2 hadis di Sahih Muslim. Saya tidak pernah mendhaifkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tapi kita secara ilmu hadis mengkritisi pemaknaan di dalam hadis Sahih Bukhari, itu boleh. Itu boleh Bapak Ibu, ya. Kira-kira kalau Imam Dimyati yang bergelar hafiz mengatakan hadis ini hasan, saya mengatakan hadis dhaif, Bapak ikut mana, Ibu? Ikut Dimyati apa Ar-Razi? Gak apa-apa loh, beda juga apa sama saya, nggak ngambek kok saya. Dalam ilmu hadis itu orang udah siap beda-beda. Yang nggak siap dengan berbeda itu nggak usah menjadi ulama. Jadi kalau ada ulama marah dia kalau ada orang beda sama dia bukan ulama, dia pendakwah aja. Ya. Jadi mana? Pilih mana? Ikut Ar-Razi apa Dimyati? Saya bilang ini dhaif. Tapi Imam Dimyati bilang hasan, dhaif, hasan, dhaif, hasan, sahih. Ikut mana? Yang kenceng, yang kenceng. Dimyati Ar-Razi. Gak apa-apa, saya nggak ngambek kok. Akhirnya saya meneliti sendiri lagi. Ini Imam Dimyati menyebut hasan pasti ada alasannya. Ternyata ada riwayat ketiga, Pak. Riwayat ketiga dari Sayyidah Aisyah. Hadis hampir sama. Fadlul siwak, kata Sayyidah Aisyah dari Nabi SAW, alas salam, keutamaan siwak dengan sholat, keutamaan sholat dengan siwak, dengan sholat tanpa siwak, sab'ina di'fan, 70 derajat. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim, sahih sesuai kriteria Imam Muslim. Sebentar ya, agak serius ya. Coba, imam ini dulu hidup tidak ada Google, tidak ada ChatGPT, tidak ada AI, tidak ada YouTube, dan dia bisa mendetek riwayat ini riwayat fulan, fulan, fulan. Itu yang disebut al-hafiz. Dia tahu semua jalur itu. Dari 3 riwayat ini, riwayat ketiga inilah yang menolong. Riwayat Imam Abu Nuaim, Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim kepada Sayyidah Aisyah. Itu Abu Nuaim meriwayatkan jalur Imam Al-Humaidi, jadi Imam Talhi, Humaidi terus sampai kepada Aisyah, dan di situ tidak ada rawi yang informannya bermasalah. Artinya tidak ada potensi hoax. Hadis dhaif palsu itu disebut hadis sumbernya hoax. Jadi asiknya belajar hadis itu Bapak Ibu sama dengan asiknya mempelajari satu berita hoax atau tidak. Ya. Jadi tugas itu sekarang oleh lembaga pakar hoax itu mirip kayak hadis. Nanti dicari sumbernya. Berdasarkan itu, jangankan 70 derajat,
Kalau disebutkan di hadis, as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lir rabbi, siwak itu menyucikan mulut dan membuat Allah ridha. Ridha Allah lebih afdal dari 70 derajat atau kalipat salat. Oleh karena itu, indil faqir, bagi saya al-faqir, ridha Allah lebih tinggi dari 70 kali lipat salat tanpa bersiwak. Oleh karenanya hadis mengenai 70 kali lipat lebih tinggi bersiwak tanpa bersiwak itu hanya memperkuat makna hadis yang sahih di depan, bahwa bersiwak itu menyebabkan Allah ridha. Jadi lebih kuat yang itu. Maka kita kalau ada hadis yang dhaif, kalau dia berkesesuaian dengan hadis yang sahih, dia bisa naik tingkat. Gitu ya. Selamat pusing. Gak apa-apa, sesekali kita bikin Bapak Ibu pusing ya. Kita ini selalu mohon maaf, terlalu mendiskon kemampuan. Tidak pernah mau serius mengaktifkan otak yang besar ini, ya. Bapak Ibu ini yang umur di atas 50-60, itu otaknya belum kepakai 10% aja belum kepakai. Serius. Karena Bapak Ibu kalau pakai 10% aja, itu sudah jadi ulama. Ulama besar sudah tuh. Ya, mungkin kita baru pakai 1, 2, 3%. Ya, lumayan lah. Makanya kita kebanyakan hanya bisa baca Quran, tapi tidak bisa memaknai Quran. Ya. Hafal Quran nggak cukup. Mohon maaf, saya tidak mendewa-dewakan hafalan Quran, tapi hafalan Quran itu wajib ada di satu kampung, satu tempat, karena dia fardu kifayah. Jadi hafiz Quran, mufassir Quran, ahli fikih, ahli akidah, dokter, ahli kolbu, itu mesti ada, nggak semua orang, perwakilan, supaya furudul kifayahnya, kewajiban fardu kifayahnya gugur, ya. Termasuk ahli hadis, nggak semua orang harus jadi ahli hadis, ya. Kalau semua orang dokter, terus siapa yang, ya, nanti dokternya nyantet dokter yang lain, nggak laku katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bab berikut. Masih kuat? Pahala atau ganjaran reward daripada menjaga wudhu. Nah, saya husnuzan ada beberapa orang yang terasanya menjaga wudhunya, ya. Dari Sauban ini salah satu maula Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, wastaqimu walan tuhsu. Berusahalah istiqamah walan tuhsu, dan jangan pernah menghitung-hitung. Jangan pernah berhitung beramal. Pasti di dekat rumahnya ada majelis, ada masjid, ada surau, ada musola, atau ada pesantren. Berkhidmat saja dan jangan pernah hitung-hitungan. Ya, sekali kita hitung-hitungan berbuat, atau kita hitung-hitungan nama Allah. Yang saya lihat hari ini orang hitung-hitungan kalau sholawat. Ya, maka dia sholawat sekian, dia berharap dapat apa? Itu tidak istiqomah. Maka kita perhatiin. Hampir semua amalan hikmah, zikir, wirid hikmah, amalkan ini biar dapat ini, amalkan ini, dan itu orang tidak pernah istiqomah kecuali disebutkan faidahnya. Sedangkan perintah baginda Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kamu dan jangan hitung-hitungan. Pilih mana? Jalan Nabi SAW atau jalan orang itu? Jalan Nabi. Maka dari dulu kita keras mengatakan jangan salawat onta, karena itu hitungan. Ya, saya dibully lah 6 bulan karena itu, alhamdulillah. Tapi habis itu banyak orang yang berubah. Biarlah kita jadi martir sesaat, yang penting umat sadar sepanjang saat, ya. Alhamdulillah, ini berkat ajaran guru-guru, termasuk guru kita yang ngajar di sini dulu. Beliau ini kan urat takutnya udah nggak ada, Bapak Ibu. Nah, itu yang diajar, yang dilecut setiap hari kepada kami. Jadi saya nggak ada urat takut beda sama orang, itu nggak ada. Ngikutin beliau. Ya, semoga Allah merahmati beliau, ya, Syekhuna Ali Mustafa.
Wa'lamu anna khaira amalikum shalah. Ketahuilah bahwasannya amal terbaik kamu itu adalah salat. Wala yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada orang yang selalu berusaha menjaga wuduknya kecuali dia ditulis di langit sana namanya mukmin. Itu gelar. Jadi mukmin itu salah satu gelar-gelar rohani. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Al-Fathur Rabbani. Apakah gelarmu dan namamu di langit sana, di Malakutil A'la, sudah punya gelar Al-Mukmin belum di langit? Semoga. Gimana caranya? Jaga wudu. Cuma ada juga yang konyol, Pak. Disuruh jaga wudu, dia bilang saya jaga wudu aja, nggak disuruh jaga sholat katanya. Jadi dia wudu tapi nggak sholat. Ada juga tuh yang begitu. Kita jumpa juga yang lucu-lucu begitu. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Yang penting kan wudu katanya, penting mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah ini Bapak Ibu, kitabnya disebut kitab ke-6. Jadi ada 6 kitab hadis utama, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, yang ke-6 Sunan Ibnu Majah. Tapi Sunan Ibnu Majah itu hadis dhaifnya banyak sekali. Padahal itu kitab hadis. Namun tidak ada ulama yang merendahkan Ibnu Majah karena dia meriwayatkan hadis yang dhaif. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad dari Rabi' al-Jarshi, anna Rasulullah SAW qala istaqimu wa ni'ma in istaqamtum. Istiqomahlah. Apa arti istiqomah? Rutin, konsisten. Itu dawam. Itu dawam. Apa arti istiqomah? Dari qama yaqumu qiyaman, berusaha teguh, berusaha dawam. Bukan dawam, Bapak Ibu nggak sanggup dawam, maka tidak ada zikir doa Allahumma adim li az-zikra, nggak ada. Adimni fis shalah wa dzikr, nggak ada. Ya Allah, kekalkan aku dalam zikir salat, nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk berzikir. Bisa bedain? Kenapa? Allah tahu kita nggak sanggup zikir setiap saat. Allah tahu kita nggak sanggup sholat setiap saat. Maka kita hanya disuruh beristiqamah, tidak berqamah. Jadi qama yaqumu itu lebih berat. Qiyam itu berat sekali. Ya. Tapi kalau sholat kalimatnya wa aqimus shalah, kamu dirikanlah sholat, upayakan sholat semaksimal mungkin. Kalimatnya qama qiyaman, qumu, ya, aqim. Kenapa menggunakan aqim? Karena sholat mesti setiap hari 5, nggak boleh kurang. Saya sanggupnya itu doang, nggak bisa. Itu perbedaan qiyam dengan istiqamah. Qama dengan istiqamah. Apa perbedaannya? Kalau qama yaqumu, ya, qiyaman, ya. Kalau bahasa kata kerjanya aqimis shalah, aqama yuqimu, itu harga mati. Jadi kalau sholat harga mati, padahal akar katanya sama dengan istiqamah. Yang belajar bahasa Arab itu disebut dengan tasrif, ya, disebut dengan tasrif. Istiqamah usaha untuk tetap istiqamah, rutin ataupun maksimal. Sedangkan qiyam mesti begitu. Sholat nggak bisa ditawar, Pak. Misalnya nih, siapa yang mau ngomong nih? Ustaz, saya sudah renta 2 rakaat aja ya, kalau lagi zuhur gitu, nggak bisa. Karena kalimatnya aqim dan dia sabit lisubut, dia tetap, ya. Oleh karenanya syariat sabitah. Syariat itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar.
Tapi orang kalau berthariqah itu bisa tawar-menawar. Gak cocok thariqah A bisa pindah thariqah B. Kalau syariat hanya satu, asy-syariah al-Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad SAW. Dan untungnya syariat Nabi Muhammad itu syariat dari semua nabi, itu syariat paling ringan. Syariat paling ringan, ya. Wa an laysa wa tahaffazu min al-ardi fa innaha amkum, ya. Fa innaha ummukum fa innahu laysa ahadun amilun 'alayha khairan wa syarran illa wa hiya mukhbiratun bih. Kita lanjut hadisnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin bi wudu'in ma wa ma'a kulli wudu'in bi siwak. Ini hadisnya sama dengan sebelumnya. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan setiap kali salat dengan berwudu, meskipun Bapak Ibu sudah wudu, wudunya nggak batal. Misalnya zuhur ke asar nggak batal, tetap dianjurkan berwudu. Imam Abu Hanifah diisukan isu baik, tidak pernah tidur malam hari, padahal dia katanya saya cuma bangun setengah malam. Karena dia mendengar ada orang begitu, dia berdoa, ya Allah tolong kuatkan aku bangun sepanjang malam. Maka beliau berwudu sholat isya, itu wudunya masih ada di sholat subuh. Ada yang sanggup? Nggak sanggup, udah gula ya. Orang dulu nggak ada gula, orang sekarang punya penyakit gula, per 3 jam mesti buang air, kencing manis sudah, ya. Namun ini bisa bermakna dia sholat subuh tanpa ada tidur dari sholat isya, itu maknanya, ya. Meskipun demikian, para imam itu mentajdid wudunya setiap mau sholat, ya, setiap mau sholat ya ulang wudu. Hadis terakhir, bukan terakhir, nomor 2 terakhir. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Siapa yang berwudu padahal dia masih suci, masih berwudu sebelumnya, maka kutiba lahu 10 hasanat, wudunya dihitung 10 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ya. Hadis terakhir dari Abdullah ibn Buraidah an abihi qal asbaha Rasulullah SAW yauman fada'a Bilalan. Nabi pagi hari bangun lalu memanggil Bilal. Faqala ya Bilal bima sabaqtani ilal jannah. Ini hadis sudah masyhur. Wahai Bilal, apa yang membuat engkau kok mendahului aku tanpa mengabari aku bahwa engkau punya satu amalan yang bikin engkau masuk surga? Jangan salah terjemah. Ini banyak yang terjemah gini, wahai Bilal, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Itu terjemahan yang keliru. Kenapa? Surga itu yang megang kuncinya siapa? Rasulullah. Tapi Nabi lagi ngasih tahu, bima sabaqtani ilal jannah, dengan amal apa engkau, ya, tidak ngabarin aku, tapi suara terompahmu, sendalmu sudah berbunyi di surga. Bukan berarti Bilal duluan masuk surga. Coba Bapak Ibu, Nabi dengar di surga, berarti nabinya di mana? Nabinya di surga duluan, ya. Jadi Bilal ini nggak konfirmasi bahwa dia punya amalan yang Nabi tidak ajarkan. Ini dalil, selama amalan itu ada dalil utamanya, maka pecahan-pecahannya tidak mesti detail ada dalam sunnah. Ini dalilnya, ini hadis sahih. Jadi kalau ada orang bilang ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya, ya harusnya dia berkaca kepada Sayyidina Bilal. Kita nggak mau debat kuat-kuatan lagi, ya insaf saja, sadar saja bahwa sahabat Nabi, jangankan kita, Bilal melakukan satu amalan tanpa Nabi suruh. Ada sahabat Nabi nggak disebutkan namanya, dia nyusun dalam dirinya bacaan iktidal, dan Nabi mengatakan itu diperebutkan oleh
40 malaikat. Di riwayat kedua 12 malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan hadis imam yang lain. Artinya Nabi seluas itu dalam bersyariat. Terus kenapa orang hari ini saklek bersyariat? Cuma ngumpul-ngumpul zikir, sholawat, terus bid'ah. Ngumpul-ngumpul baca Yasin. Yasin itu Quran atau bukan? Bid'ah. Itu aneh, bagi saya aneh, ya. Kenapa dia memperluas mana bid'ah? Nah, maka ada seorang ulama di Saudi, di Ihsa, namanya Abdul Ilah Al-Arfaj, itu berdebat dengan murid-murid Syekh bin Baz. Bin Baz ini pemimpin Wahabi, Salafi, dan dia menyimpulkan kesalahan Anda satu aja. Kesalahan kalian wahai murid bin Baz satu aja. Kalian memperluas makna bid'ah yang Nabi sempitkan. Ya, bid'ah itu sempit, nggak banyak. Terus dia perbanyak. Ya, yang dia nggak tahu dalilnya Nah, kita nggak mau begitu, ya. Dan dikatakan di sini dijawab oleh Bilal biar dapat berkah, kita baca sanadnya, baca matannya. Inni dakhaltul bariha al jannah, kata Nabi nih. Kata beliau, barusan aku masuk surga. Nabi ngomong begitu, seru banget ya. Hidup di banyak alam beliau ini. Inni dakhaltul bariha al jannah. Malam tadi aku masuk surga, ngecek surga nih. Siapa yang duluan ada bekas telapak kaki di situ? Fasami'tu khashanat amami. Aku dengar ada bunyi telapak terompah sendalmu di depanku. Faqala Bilal ya Rasulullah, ya, ma adzantu qat. Tidaklah aku azan illa salaitu rakaatain, kecuali aku salat 2 rakaat. Wa ma asabani hadas. Tidaklah aku kena hadas illa tawadda'tu indaha, kecuali langsung berwudu. Jadi amalan dia 2. Selama ini yang dia expose cuma 1. Kalau hadas, wudu. Padahal ada 1 lagi. Tidaklah aku azan kecuali aku sholat 2 rakaat. Cuma ibu-ibu ini kan nggak azan. Bapak nggak semua juga azan, karena suaranya ada yang cempreng, kan? Jadi nggak semuanya bakat azan. Maksudnya setiap kali dengar azan, sholatlah 2 rakaat. Ada sebuah hadis, ma baina azanaini rak'atan. Antara 2 azan ada 2 rakaat. Dan itu doa mustajab. Lucunya, nah ini lucu. Teman-teman ada yang membid'ahkan doa berjamaah ba'da sholat, padahal ada hadisnya. Tapi kalau antara 2 azan, dia angkat tangan tinggi. Nanti habis assalamualaikum orang mau doa, dia berdiri. Dia lupa ada hadis kedua, bro, ya. Nabi ditanya, apakah manakah doa yang paling afdal? Nabi jawab 2. 1, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, ba'da kulli maktubah, setiap selesai sholat wajib. Tidak disebut di situ berjamaah atau sendiri. Dan di hadis Imam Hakim dikatakan, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang lalu berdoa yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali Allah jawab semua doa mereka. Kalau digabung hadisnya kan enak, ya. Oleh karena itu, afdhalud da'wat, doa yang paling cepat kabulnya, doa setelah sholat dan berjamaah. Itu penjelasan para imam kita. Kenapa digabung antara sekian hadis, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita serahkan kepada tuan rumah, ya. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Boleh? Masih ada waktu sedikit ya untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Numpang tanya. Numpang tanya. Penumpang gelap. Itu ada orang zikir setan. Maksudnya gimana? Apakah kalimatnya atau kata-katanya? Kedua, ada zikir tanpa suara, tanpa nama, tanpa tulisan. Maksudnya gimana? Apakah seperti orang lain? Zikir apa sih? Kedua?
zikir yang nggak ada suaranya. Pak Khalil harus belajar thariqah, Pak. Nggak ada zikir ngelamun tuh, nggak ada. Ya, belajar tasawuf, karena ahli tasawuf itu punya sanad khas yang tidak dipunyai oleh kelompok lain, dan mereka menurankan cara zikir yang ada di Quran dengan cara yang diamalkan oleh ahlinya aja. Contoh gini, dalam hadis Nabi dikatakan innallaha harrama 'alal innallaha harrama 'alan nar, Allah mengharamkan kepada neraka untuk membakar man qala la ilaha illallah biqalbi, yang baca la ilaha dengan kolbunya. Bapak Ibu kan nggak bisa langsung baca dengan kolbu. Orang-orang berthariqah itu mereka punya teknik supaya zikir itu masuk kepada kolbu dan kolbunya ikut baca. Itu, ya. Itu ada tekniknya. Jadi Pak Khalil ini wajib belajar thariqah, tapi thariqah mu'tabar apa ya? Jangan thariqah yang nggak mu'tabar. Thariqah yang bersanad. Jadi thariqah itu dia setara dengan hadis. Hadis itu ada sanadnya, ada dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi. Thariqah itu juga begitu. Ada syekhnya, dari syekhnya terus sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa saya berthariqah? Karena berthariqah itu bersanad dan saya ini pemburu sanad. Ya, Quran juga ada sanad, kita ngambil sanad Quran juga. Fikih ada sanad, kita ambil sanad fikih. Jadi tidak hanya ahli hadis yang bersanad. Mengenai di YouTube ada zikir syaitan, waduh konteksnya yang mana nih? Kan banyak YouTube itu nggak tahu tuh ya. Itu YouTube yang mana tuh? Fajar tahu. Ya. Yang pasti zikir syaitan, zikir yang bersumber dari waswas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu memberi waswas. Dan syaitan itu ada dua, minal jinnati. Jadi semua zikir yang berasal dari waswas, bukan dari ilmu, maka dia zikir syaitan. Gitu ya. Jadi zikir mesti berasal dari ilmu. Ilmu itu ada ilmu yang sifatnya dalil tersurat, ada ilmu yang dalilnya tersirat di pikiran, itu ahli fikih, ahli aqidah. Ada yang tersirat pada rasa yang di kolbu, itu ahli tasawuf. Dan semuanya tidak boleh dipisah-pisah, karena Nabi datang itu satu paket. Ini perkataan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, dulu yang disebut ahli fikih itu orang yang lengkap mengerti zahir dan batin. Tapi kenapa sekarang yang disebut ahli fikih, ahli hadis itu cuma zahir aja, yang batin enggak? Maka beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin supaya orang yang belajar ilmu yang zahir ini tidak sibuk cari kesalahan orang yang ahli ilmu kolbu. Dan alhamdulillah kita dididik, guru kita belajar dua ini sekaligus. Jadi saya tidak suka mendikotomi. Tahu dikotomi? Memisah-misah itu, karena itu itulah yang zikir syaitani. Ya, waswas syaitani yang suka memisah-misahkan. Oke, barangkali itu jawabannya. Jadi walaupun Bapak baca zikir la ilaha illallah, tapi munculnya bukan dari ilmu, itu syaitan. Maka lafaznya, mohon maaf sebelum pindah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa arti fa'lam annahu? Ilmuilah, baru kamu baca la ilaha. Jadi banyak juga yang baca la ilaha illallah tapi tidak berdasarkan ilmu. Dan ilmu bukan berdasarkan Bapak Ibu baca buku, al ilmu fi suduril ulama ala fi sutur. Ilmu itu yang ada di kolbu ulama yang bersanad, bersilsilah kepada Nabi, bukan dari buku. Buku ini cuma alat. Coba Bapak Ibu bawa kitab ini, nanti ilmunya ada nggak? Langsung dapat ilmu nggak di rumah? Hah? Gini-gini. Gitu. Jatuh nggak ilmu ke dalam? Enggak. Ini cuma teks, ilmunya di kolbu ulama. Ya, ini semacam reminder. Jadi kitab itu hanya reminder. Jadi maka guru kami berpesan, khuzu hadzal ilm min suduril ulama. Ambillah ilmu ini dari isi dadanya para ulama. Oleh karena itu harus pakai adab, karena dada itu isinya perasaan. Dia ada adab, jangan pernah singgung guru kita. Apalagi was-was sama guru kita. Atau memikirkan, kayaknya guru gue sesat deh. Ada
Ya. Yang lain. Ini Pak Khalil. Ya. Ma. Ini Pak Khalil tadi. Pak Khalil. Zikir itu bikin setan, terus orang itu karena nggak mau sholat, akhirnya meninggalnya di Oke, ya. itu apa kalimatnya? Mau tahu kalimatnya? Oh, di majelis itu ada. Mungkin Bapak Khalil terlalu serius ya. Orang serius itu kadang meninggalkan hal-hal yang utuh ya. Maka hidup santai Pak Khalil ya. Ada zikir syaitan. Zikir syaitan itu zikir yang ujungnya dirinya adalah Allah, bersatu dengan Allah, menunggal engkau Gusti. Versi Syekh Siti Jenar itu ada ilmunya, ada penjelasannya. Itu bukan berarti hamba jadi Tuhan, enggak. Nanti saya jelasin Pak, ada ilmunya. Adapun yang tadi dia mengatakan itu kalimat yang tidak tepat. Zat aku, zat Allah. Itu zikirnya. Sifatku, sifat Allah. Kalimat ini tidak utuh, tapi dibaca oleh orang-orang jahil lalu dijadikan sebagai mantra atau ma'rifat atau hakikat yang kemudian dianggap ini paling dekat kepada Allah. Tapi dia salah faham. Yang dia pikirkan apa? Dirinya adalah Allah. Lalu sejak kapan Allah butuh diri dia? Ya. Akhirnya mendebus ya Pak, bisa, itu debus syaitan. Saya nyaksiin sendiri mereka itu. Tapi ada yang sahih, yang beneran, ya. Yang benar itu bukan di zat aku, zat Allah. Yang benar itu tiadalah zat aku, yang ada hanya zat Allah. Tiadalah sifat aku, yang adanya sifat Allah. Tiadalah nama aku, tiadalah diri aku, zahir aku, batin aku. Yang benar-benar ada, yang wujud dengan zatnya sendiri, dengan namanya, sifatnya sendiri, hanyalah Allah. Itu baru zikirnya benar. Ya, beda-beda tipis. Ya, cari mursyid baru Pak, jangan hanya mengandalkan mursyid yang sudah wafat. Ya, wajib hukumnya mencari mursyid yang baru kalau guru sudah wafat. Wajib, bukan sunat lagi. Ya, dari ibu mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran keluar? Kedengeran? Kita bisik-bisik aja ya. Kalau ada azan, mau sholat sunat, tunggu azan dulu atau azan selesai dulu atau pas azan langsung sholat. Nah, sholat sunat itu ada rahasianya. Mendengar azan juga ada fadilahnya. Wal jam'u bainal fadail an tada'aha fi makaniha wa ta'malaha fi haliha. Jadi orang yang bijak tidak membetur-beturkan dua amalan yang dia berbeda dan dia mempunyai konteks yang berlainan. Mendengar azan itu mustajab, dia punya fadilah sendiri dan doa-doa mustajab. Sedangkan sholat sunat setelah azan itu juga ada fadilah sendiri, yaitu supaya kaki kita sudah duluan masuk surga. Maka ini dua fadilah yang berlainan, tidak usah dibenturkan. Yang afdal dijamak. Dengerin azannya dulu. Cukup satu azan Bu. Indonesia ini kan masjidnya banyak. Ya. Habis azan mau takbirlah azan lagi. Jangan pusing, jangan khawatir ya, nggak usah khawatir. Kenapa? Cukup satu azan. Bahkan, ini mohon maaf, sebagian kita mungkin sibuk, terus lupa kalau azan baru lewat, terus kita nggak ngikutin. Guru saya sendiri, Syekh Aiman namanya di Suriah, dia lagi ngajar azan, dia lanjutin ngajar, udah 15 menit, terus dia jawab azan yang tadi. Allah bukan lagi qomat ya, dia jawab azan yang tadi. Itu namanya qada al-masnunat, menqada amalan yang Oh ternyata ada itu. Kita ternyata kadang ngelihat ulama beramal aja langsung paham.
nggak perlu dia ngomong gitu ya. Jadi ibu dengerin azan dulu, cukup satu. Tapi kalau mau dapat fadilah banyak, silakan dengarkan semuanya. Terus yang kedua, baru sholat 2 rakaat. Nah itu amalan sunnah Bilal ya. Nanti kalau setiap kali hadas langsung bersuci. Halas? Cukup? Gimana Ustaz? Ya udah satu lagi deh karena jarang datang ini ya, fadhal. Saya mau nanya, kalau di sholat isya kan sudah sholat witir. Kalau pada sholat pas bangun malam sholat isya boleh nggak? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sering sampai. Artinya Bapak Ibu, emang Bapak Ibu harus sering rajin-rajin ngaji. Sholat witir bukan penutup sholat. Sholat witir itu pengganjil sholat. Kenapa? Hadisnya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu esa dan suka bilangan-bilangan ganjil dan esa. Fa'autiru walau birak'ah, berwitirlah walaupun cuma 1 rakaat. Lalu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan ausani khalili bi an utira qabla an anam. Lalu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah berwitir sebelum tidur walaupun 1 rakaat. Artinya Abu Hurairah begitu dia masih sholat tahajud gak? Nah, Abu Hurairah itu anaknya cuma perempuan di riwayat itu. Dia bagi malam itu 3. Anaknya yang masih kecil itu beramal dari ba'da isya sampai 1/3 malam pertama selesai jam 10. Jam 10 ya, atau setengah 10. Jam 10 sampai jam 1 atau setengah 2 itu 1/3 malam pertengahan. Itu istrinya. 1/3 malam terakhir itu Abu Hurairah yang bangun. Padahal dia sudah witir sebelum tidur. Berarti boleh tahajud setelah apa? Apalagi cuma mengqadha. Mengqadha itu boleh kapanpun, bahkan di waktu yang makruh. Ya, Nabi pernah ketinggalan sholat sunat fajar. Itu diqadha ba'da sholat subuh. Hadis Sahih Bukhari. Tapi ibu jangan lakukan di masjid. Ya, nanti dibubarin orang. Lakukan di rumah. Jadi jangankan qadha sholat isya atau sholat wajib yang lain, sholat sunat pun boleh dikerjakan kapanpun itu. Ya, mau malam, mau setelah witir, mau sebelum witir. Oke, apalagi tadi? Itu aja. Ya. Waduh, belakang ada 1 ya, Bapak. 1 boleh. Ya. Orang lama semua ini. Udah kenceng aja Bapak. Alhamdulillah saya dapat dinasamkan dari selesai sholat. Cuma itu agak panjang. Jadi kalau kita lagi sholat jamaah, apakah saya mengutamakan yang dari atau tunggu dulu sampai doa bersama selesai dari imam berpikirnya? Ya, oke. Baik. Yang boleh kita mulai. Tentang bab pernikahan ya. Apa? Bab pernikahan sedikit. Oh, 1 aja dulu. Itu panjang, udah beda tema. Saya Ya. Dengan segala kendalanya, nikah registrasi KUA itu ada hambatan. Ya, padahal saya ingin menikahkan anak saya supaya Ramadan ini dia tidak posisi dalam pacaran. Ya. Bagaimana? Apakah saya bisa nikah siringkan? Lanjutkan. Ya. Itu yang penting keluarganya tahu. Ya. Yang penting keluarganya tahu dan memang keinginan dari orang tuanya sendiri, toh. Nah, itu bagus. Registrasi itu urusan dengan negara. Maka pernikahan yang tercatat itu tidak wajib secara syar'i, dia hanya wajib secara hukum kenegaraan. Karena kaitannya nanti dengan hak-hak sebagai warga negara. Adapun secara syariat itu tidak disebut siri. Karena ada Bapak tahu, siri itu hanya istilah orang awam. Bapak tahu, ya kan, ada saksinya toh? Itu tidak disebut siri, itu disebut nikah syar'i. Disebut apa? Dalam bahasa awamnya disebut nikah siri. Itu nikah apa? Nikah syar'i, tapi tidak nikah yang tercatat terregistrasi di. Ini nanti di
ini aja diisbat lagi, kalau ulang akad aja lagi, karena kalau isbat ribet, nanti pakai pengadilan. Ulang lagi nanti setelah Ramadan, ya. Bagus kalau orang tua begini, anak-anak tidak akan ada yang berzina, ya. Ini mikirin nanti undangan gimana. Wah. Anaknya sudah ngebet nih, ya. Anaknya sudah di ujung tanduk syaitan ini. Oke, yang pertama tadi zikir yang diberikan mursyid atau zikir yang ada dipimpin imam. Nah, Bapak yang bijak aja. Kalau lagi waktunya luang, ikutin zikir yang di tempat itu, baru setelah itu zikir yang diijazakan mursyid. Ya, karena kumpulan yang sudah habis sholat itu sudah ngikutin hadis Nabi semua. Istighfar, Allahumma anta salam, ya duluan hadis dong daripada kalam-kalam mursyid. Ya, mursyid al-mursyid al-akbar Rasulullah. Mursyid paling tinggi itu Rasul. Jadi saya apapun zikirnya setelah sholat, tarekat saya banyak, Pak. Ya, mursyid saya banyak. Tetap saya mulai dengan hadis Nabi. Astaghfirullah 3 kali, kadang pakai Sayyidul Istighfar, Allahumma anta salam, dan saya nggak pakai yang di imam, saya pakai yang di hadis. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal, tanpa pakai ila, jadi jarang pakai begitu. Ya. Terus la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma la mana lima ataita. Terus subhanallah. Karena Bapak lagi sibuk baca 10, itu ada di Sahih Bukhari. Berapa kali? 10. Ya, saya kalau lagi safar, saya bacanya cuma 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Tapi kalau lagi sedang santai baru 33, ya. Setelah selesai kami di ribat baru memakai zikir tariqah. Harus dimulai syahadat, bla bla bla, tawasul ilahi anta maksudi, baru kami zikir. Kenapa? As-sunnah fawqa kulli syai'. Sunnah Nabi di atas segala sesuatu. Oleh karena itu jangan benturkan amalan wirid dari mursyid dengan amalan dari al-mursyid akbar, mursyid yang paling besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu Pak ya. Barangkali cukup. Semoga tambah sesat dalam kebenaran, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahman rahim karim azim. Allahumma ya alim ya khabir salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim salli ala sayyidina al-muallimin sayyidil muallimin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada penghulu para guru, penghulu orang-orang yang alim, penghulu para nabi dan para rasul, penghulu hamba-hamba Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, izinkan hati kami tetap hanya menghadap kepada Engkau. Izinkan hati kami hanya istiqomah menatap kepada wajah Engkau, dan wafatkan kami ya Allah dalam bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma nawwir qulubana bi nurika. Ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan nur Engkau, nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bi syariati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah kami menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ya Allah, kumpulkan kami di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syfa'na, Allahumma syfa'lana, Allahumma syfa'lana ya sayyidana ya Rasulullah, khudh bi aidina washfa'lana ya Rasulullah ka ummatika. Allahumma ya Rabbana ya Allah, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد الوجود سيد الكونين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.